Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya ingin membahaskan luar biasa, sosok ini akan kejar kamu habis-habisan tahun ini. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tidak akan melewatkan sebuah kesempatan dan akan datang langsung kepadamu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang akan datang langsung kepadamu sebentar lagi. Thank you for being the best thing that ever happened to me. Wow, teman-teman. Seseorang yang sangat berterima kasih kepadamu kerana menurutnya sehinggalah saat ini, kamu adalah seseorang atau sesuatu ya yang begitu amazing yang pernah terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang sangat menghargai kamu dan merasakan kamu adalah yang terbaik di antara orang lain yang pernah mendekatinya. Teman-teman, saya merasakan daripada kartu ini ya, orang ini masih lagi mengingati kamu. Nah, ini seseorang yang sudah kamu kenali. Mungkin beberapa menarik energi mantan di sini teman-teman ya. Sama ada kamu sempat berteman, sempat bersahabat, atau sempat menjalankan sebuah koneksi yang cukup dekat dengan dirinya. Saya merasakan energi yang sangat dalam daripada kartu ini teman-teman ya. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua yang membuatkan dia seperti seolah-olah sulit lupa ya. Kita cuba lihatkan lagi ya. Siapakah seseorang ini yang akan datang secara langsung kepadamu? I was attracted to your beauty but failed to connect emotionally. Beberapa di antara dia teman-teman dia secara fizikal sangat tertarik kepadamu. Tetapi mungkin di kala itu teman-teman ya, dia seperti gagal untuk terkoneksi dengan kamu secara emosi atau gagal untuk memahami apa yang sedang dirasakannya. Mungkin teman-teman ya sempat merasakan energi yang cukup membingungkan dia. Seperti itu. Maka dengan kemunculan kartu kedua ini mengindikasikan seseorang yang sebenarnya di saat melihat kamu di kala itu belum siap untuk terikat ya dari segi perasaannya. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. You do a million little things that bring joy to my life. Wow, teman-teman. Seseorang yang sangat menghargai segala sesuatu yang kamu lakukan untuknya. Menurutnya teman-teman, baik hal itu hal yang besar ataupun kecil, kamu banyak melakukan sesuatu yang begitu bermakna baginya. Kerana menurutnya teman-teman, tidak ada seseorang pun ya, ataupun orang lain yang akan melakukan begitu banyak hal seperti apa yang sudah kamu lakukan untuk dirinya. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. I wonder if you still have the same feelings for me. Wow, teman-teman. Jika ini menarik energi orang masa lalumu, seseorang ini masih lagi bertanya, apakah kamu masih memiliki perasaan yang sama? Saya tidak tahu teman-teman, apakah kamu sudah mengenali orang ini sudah cukup lama ya? Mungkin di zaman kuliah ya, di zaman kanak-kanak, mungkin kamu sudah begitu lama mengenalinya. Dan saya menangkap gambaran seperti cinta yang sudah pun berputik sejak sekian lama. Mungkin ada kondisi di mana kalian berjedah, kalian terpisah, sesuatu yang terjadi sehingga memisahkan kalian berdua. Di sini teman-teman, apapun yang sudah terjadi ya, dia masih lagi bertanya-tanya, apakah kamu memiliki perasaan yang sama sehinggalah hari ini? Teman-teman, saya harap kalian dapat mendengar ya suara saya ya, kerana cuaca di luar sedang hujan ya. Okey, kita lihat lagi. I really like you, but I hate your bad habits. Wow, teman-teman. Seseorang ini bukan sekadar mengingati kamu ya, tetapi masih lagi mengingati hal-hal yang kamu lakukan. Dia sangat menyukai kamu, tetapi kurang senang dengan kebiasaan-kebiasaanmu. Nah, apakah kamu di sini mungkin ya kebiasaan-kebiasaan kamu bekerja secara berlebihan, tidak meluangkan waktu untuknya, ataupun mungkin ya kamu mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti shopping berlebihan, suka menghabiskan waktu dengan teman-temanmu, mungkin kamu banyak menghabiskan waktu online, sangat suka bersosialisasi melalui talian ya, tidak pernah berenggang dengan HP-mu, seperti itu ya. Dia sangat menyukai kamu tetapi tidak menyukai kebiasaan-kebiasaan burukmu.
Ini termasuklah teman-teman ya, sama ada kamu mungkin ya, minum minuman alkohol secara berlebihan, mungkin kamu orang yang mudah stres ya, dan akan makan secara berlebihan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kamu lakukan. Nah, ini sesuatu yang tidak dia sukai. Selain daripada itu juga teman-teman, daripada kartu yang sama, saya sempat menarik energi seperti kamu tahu apa yang tidak disukainya. Dia sangat menyukai kamu, tetapi dia tidak suka sikap kamu yang mungkin sangat mudah mencurigai akan sikapnya. Atau mungkin ya kamu kuat cemburu, mudah ngambekan, atau mungkin ada sesuatu yang terlalu sensitif, membuatkan dia tidak begitu nyaman ya dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Mungkin kamu banyak mencurigainya, mungkin kamu sering menunding jari dan sebagainya. Sering prasangka buruk terhadap dirinya. Maka teman-teman, ini juga sempat menarik energi seseorang yang sangat menyukai kamu, tetapi tidak menyukai kebiasaan-kebiasaan burukmu ya. Kamu sesuaikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang seperti apa. Oke teman-teman, selain daripada itu, I am a single parent with a child. Are you willing to accept the both of us? Wow, teman-teman, beberapa yang lain ini sempat menarik energi seorang janda atau duda yang memiliki anak. Maka teman-teman, jikalau kamu sedang berdealing dengan seorang janda atau duda, dia sangat takut ya, sangat khawatir banget. Apakah kamu akan menerimanya seadanya, mencintainya dengan sepenuh hati, dan juga turut menyayangi anaknya. Maka teman-teman, di sini fokusnya adalah ke arah anaknya. Prioritasnya adalah ke arah anaknya. Seseorang yang sangat menyayangi anaknya. Maka untuk kamu jatuh cinta dengannya, untuk dia menerima kamu, kamu perlu menerimanya bersama dengan anaknya. Nah, bukan hanya sekadar ya jatuh cinta dengannya, tetapi tidak menerima anaknya, kerana anaknya merupakan prioritasnya. Begitu ya. Maka di sini teman-teman, mungkin menarik energi seorang janda atau duda yang memiliki seorang anak. Seseorang yang akan datang langsung kepadamu sebentar lagi. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, energi yang lainnya. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seperti apa energi seseorang yang akan datang langsung kepadamu saat ini? I left because it was time to go. Wow, teman-teman, ini indikasi seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu, tetapi sempat pergi meninggalkanmu. Seseorang yang sudah lama mungkin ya pergi meninggalkan hubungan ini. Ini mungkin teman-teman ya memakan waktu seperti bulanan atau tahunan. Seseorang yang sempat pergi, walk away ya, pergi meninggalkan hubungan ini. Dan dia seperti ingin menjelaskan bahawa dia terpaksa pergi meninggalkan kamu kerana ini seperti berbicara mengenai sebuah waktu teman-teman ya. Waktu yang memaksanya untuk pergi dari kamu. Seolah-olah memberikan saya gambarannya, dari awal pertemuan kalian, kamu sudah pun tahu akan tiba suatu waktu nanti, suatu masa nanti di mana dia harus pergi. Dia harus pergi meninggalkan hubungan ini. Maka teman-teman, apakah ini seseorang yang akan datang langsung kepada kamu sebentar lagi? Seseorang yang pernah pergi meninggalkan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan pula daripada pihak kamu ya. Seperti apa pula energi kamu ke seseorang yang menurutmu cukup berpotensi sebagai seseorang yang akan mengejarmu habis-habisan tahun ini. Seperti apa energi kamu ke seseorang yang menurutmu cukup berpotensi sebagai seseorang yang akan mengejarmu. Kita lihatkan ya. Jikalau kalian mungkin ya bisa menebak orangnya, kita lihatkan. I know I was guilty of giving you promises I didn't keep. Wow, teman-teman, ini sama ada kamu yang sempat berjanji, tetapi janji yang tidak dikotakan, ataupun mungkin teman-temannya menurut kamu, seseorang ini sempat berjanji denganmu, tetapi janji itu tidak dipenuhi, tidak dilaksanakan. Ada sesuatu yang berkaitan dengan janji-janji di antara kalian berdua. Kamu juga seperti merasa bersalah ya, kerana mungkin kamu sempat berjanji akan sehidup semati, akan menantinya, apapun yang terjadi di hubungan ini. Tetapi dengan kemunculan kartu ini teman-teman ya, janji hanyalah janji. Setakat ini teman-teman, apabila dia pergi meninggalkan kamu, kamu seolah-olah tidak lagi ya
bisa menanti, menunggu akan sesuatu yang tidak pasti, maka janji ini hanyalah sekadar janji. Kamu merasa bersalah banget teman-teman ya, kerana mungkin kamu pernah berjanji yang kamu akan sehidup semati dan akan tetap menantinya. Tetapi detik ini teman-teman, kamu merasakan kamu tidak mampu untuk menyimpan janji tersebut ya. Kamu tidak mampu lagi untuk berpegang kepada janji yang sudah kamu berikan. Teman-teman, sama ada kamu yang berjanji dengannya atau dia yang berjanji dengan kamu di sini ya. Kalian sesuaikan. Okey teman-teman, under the deck di sini, after everything I have done, would you take me back? Wow, di sini teman-teman, menurutnya, setelah segala sesuatu yang sudah dia lakukan, pergi meninggalkan kamu, sudah menyakiti kamu, menghampakan segala harapan di hatimu, apakah kamu akan menerimanya kembali? Teman-teman, saya sempat bertanya ya, di dalam hati ya, apakah ini pertanyaan yang sedang diacukan kepada kamu? Atau mungkin ya, kata-kata ini sedang diacukan kepada dirinya? Siapa yang bersalah di sini? After everything I have done, would you take me back? Setelah segala sesuatu yang sudah dilakukan, apakah kamu akan mengambilku kembali? Teman-teman, di sini saya tidak tahu apakah energi pembacaan ini ya, kerana energi pembacaan bisa terbalik, maka saya tidak tahu teman-teman. Apakah di sini sesuatu yang sudah kamu lakukan atau sesuatu yang sudah dia lakukan sehingga membuatkan kalian berdua mempertikaikan apakah masih ada kesempatan untuk bersama? Kamu sesuaikan. Apakah kamu sangat ingin untuk bersama dengan seseorang ini? Ataupun seseorang ini sangat ingin bersama dengan kamu, tetapi merasakan tidak lagi memiliki kesempatan setelah segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Begitu ya. Okey teman-teman, kamu sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Baik teman-teman, di sini kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apa ciri-ciri dia, seseorang yang akan datang langsung kepadamu. Jikalau kalian di sini mungkin ya agak sulit untuk mengaitkan energi ini dengan seseorang, kita coba lihatkan di sini teman-teman ya. Seperti apa ciri-ciri orangnya? Seseorang yang akan datang langsung kepada kamu sebentar lagi. Siapakah seseorang ini yang akan datang langsung kepadamu sebentar lagi? Seperti apa ciri-ciri orangnya? Wow, teman-teman, Nine of Cups. Seseorang yang sangat berpuas hati dengan dirinya. Boleh dikatakan beberapa di antara dia orang yang kurang memperjuangkan kamu. Terlalu complacent ya, terlalu bersikap berpuas hati dengan apapun yang dimilikinya. Orang yang sangat egois, orang yang sangat percaya diri, orang yang nyaman dengan dirinya sendiri. Teman-teman, orang ini mungkin orang yang sangat menyukai kucing ya. Seorang yang mungkin memelihara kucing sebagai hewan peliharaan. Seseorang yang sangat dekat dengan kucing-kucing ini. Teman-teman, saya menarik energi seseorang yang boleh dikatakan kurang berbicara. Orang yang agak pendiam. Nah, ini beberapa teman-teman, bukan semua ya. Ada beberapa di antara dia, orangnya agak berisi. Dari segi tubuh badannya, orangnya agak berisi. Tidak kiralah dia ini seorang pria ataupun wanita ya. Orang yang sangat berpuas hati dengan dirinya. Walaupun kurang memperjuangkan kamu, jauh di dalam hatinya, sangat-sangat menginginkan kamu, tetapi seperti terlalu egois, terlalu menjaga harga dirinya, dan tidak benar-benar mengungkapkan perasaan sebenarnya. Cenderung ingin kamu kejar, tetapi tidak mengejar. Seperti itu ya. Dan saya menangkap orang ini orang yang agak pasif. Orangnya juga mungkin agak pendiam, agak pemalu, seperti itu teman-teman ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, beberapa di antara dia yang lain mungkin merupakan rakan sekerja kamu atau seseorang yang hadir dari lingkungan pertemanan yang sama, komunitas yang serupa, seseorang yang pernah bekerja sama denganmu. Teman-teman, kamu ini seperti kamu mungkin sempat mengenali teman-temannya, dia sempat mengenali teman-teman kamu, dan saya menangkap gambaran seperti seseorang yang memiliki skill-skill yang tertentu. Orang yang sangat kreatif, orang yang pandai bekerja, dan mempunyai keterampilan-keterampilan tertentu. Teman-teman, beberapa di antara dia ini juga teman-teman ya, mungkin banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Nah, dia mungkin cenderung tidak begitu mengejar kamu, tetapi lebih cenderung menghabiskan waktunya dengan teman-temannya, begitu ya. Teman-teman, dia adalah seorang yang boleh dikatakan tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Orangnya dingin, orangnya kaku, orangnya cuek, orangnya sangat menjaga harga dirinya. Boleh dikatakan beberapa di antara dia orang yang berstatus tinggi,
orang yang mempunyai posisi yang baik, mungkin ya, memiliki jabatan yang baik di lingkungannya, ataupun orang yang, nah dengan kemunculan di Emperor ini teman-teman ya, orangnya langsung tidak mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Tetapi apa yang tidak kamu lihat, orang ini memiliki hasrat yang cukup membara, cukup mendalam kepada kamu. Tetapi kerana ingin mengekalkan kekuatannya, nah, maka teman-teman, dia langsung tidak memperlihatkan yang dia ini mencintai kamu. Sekali lagi teman-teman ya, saya juga sempat merasakan orang yang mungkin agak popular, orang yang berstatus tinggi, orang yang mungkin dikenali oleh banyak orang. Sosok ini teman-teman sama ada seumuran atau mungkin lebih tua dari kamu ya. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lainnya. Okey teman-teman, kemunculan Seven of Cups. Dengan kemunculan kartu ini teman-teman, saya menangkap orangnya sangat berambisi. Seseorang yang memiliki cita-cita untuk memiliki segala-galanya. Beberapa di antara dia boleh dikatakan mempunyai ambisi yang cukup besar. Orangnya mungkin agak serakah ya. Seseorang yang dihadapkan dengan pelbagai pilihan guys. Kamu sesuaikan ya. Apakah kamu mungkin salah satu daripada pilihannya? Apakah dia ini mungkin didekati oleh ramai orang seperti itu ya? Kerana kondisinya yang agak maskulin, yang sangat menarik hati ya, kelihatan cuek banget, maka menarik perhatian lawan jenis yang lain dengan mudah. Maka orang ini boleh dikatakan orang yang mudah didekati oleh lawan jenis yang lain kerana sisi ketegasannya. Teman-teman, kerana sisi ketegasannya yang tidak akan mengejar ya, membuatkan lawan jenis lain tertarik banget untuk mengejarnya. Nah, begitu ya. Maka ini menjelaskan mengapa ada kondisi seseorang yang sangat berpuas hati, complacent dengan dirinya sendiri. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lainnya ya. Orang ini orang yang memandang tinggi ke arah dirinya sendiri. Begitu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Two of Swords, wow. Ini seperti ada kondisi di mana teman-teman ya, kalian mungkin sedang tidak berbicara saat ini. Sedang menutup akses, tidak berkomunikasi. Ataupun orang ini sedang mendiamkan kamu ya. Tidak semua yang akan memblokir kamu, tetapi saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin sedang mendiamkan dirinya. Mungkin bingung teman-teman kerana tidak tahu apa yang perlu dipilih. Kerana kartu Two of Swords ini, selain daripada mengindikasikan kebingungan, apatah lagi ya, jikalau diletakkan bersebelahan Seven of Cups, dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Maka di sini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang bingung, seseorang yang sedang kamu diamkan, atau seseorang yang sedang mendiamkan kamu. Nah, ini energi vice versa ya, sama ada sedang mendiamkan kamu, atau kamu sedang mendiamkannya. Teman-teman, bersebelahan dengan Seven of Cups, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang sedang bingung banget. Seolah-olah ingin melakukan sesuatu, tetapi dia tidak menemukan caranya. Apakah ini merupakan alasannya apabila dipendam-pendam, ingin merealisasikan sesuatu dan tidak berbicara dengan kamu, membuatkan dia segera mengambil sebuah tindakan untuk datang secara langsung bertemu dengan kamu. Kerana ada kondisi diam-diaman di sini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Energi seseorang yang sebenarnya sangat ingin berkomunikasi denganmu, tetapi sempat menahan dirinya. Wow, teman-teman, kamu lihat sendiri ya, kartu The Chariot sudah mengindikasikan sebuah pergerakan. Teman-teman, orang ini ingin segera ketemu dengan kamu dan akan datang langsung kepadamu. Kerana ada sisi penasaran yang sangat tinggi, kerana kalian sepertinya sudah lama mendiamkan satu sama lainnya. Apatah lagi ya, jikalau Chariot ini diletakkan bersebelahan Two of Swords yang bersebelahan dengan Seven of Cups. Kondisi di mana dia sangat bingung saat ini teman-teman ya. Maka jikalau tidak ada kejelasan dari kamu, tidak ada penjelasan dari dirimu, dia perlu secara langsung datang bertemu dengan kamu untuk mendapatkan jawapannya. Dengan kemunculan The Chariot, wow teman-teman, orang ini sepertinya bergegas ya, ingin datang bertemu dengan kamu untuk mendapatkan jawapan. Sedang sangat-sangat penasaran apa yang terjadi kerana kamu sepertinya sudah cukup lama mendiamkan dirinya. Mungkin juga ada yang memblokir seperti itu ya. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang tidak begitu terfokus banget dengan pekerjaannya kerana mulai terganggu dengan energi kamu. Saya menangkap seseorang yang ingin menepikan segala sesuatu dan sedang memfokuskan untuk mencari kamu,
atau datang segera bertemu dengan dirimu. Teman-teman, ciri-ciri yang lain, wow, the High Priestess. Seseorang yang sedang bergejolak dari segi batinnya. Seseorang yang merasa bersalah terhadap kamu, bersalah kerana telah mendiamkan kamu, dan ingin mengakhiri kondisi diam-diaman di antara kalian berdua. Teman-teman, banyak yang dibicarakan di hatinya, yang tidak dibicarakan secara langsung. Maka teman-teman, ini seperti kondisi di mana kalian berdua sama-sama tahu apa yang sudah terjadi sebenarnya. Apabila dia sedang bergejolak dengan batinnya, teman-teman, maka ini mungkin juga ya memberi alasan mengapa dia ingin segera ketemu dengan kamu untuk mengungkapkan hasrat di hatinya. Teman-teman, ada rasa bersalah yang dipikulnya. Orang yang sedang merasakan tidak enakan ya, seolah-olah merasa guilty, merasa bersalah terhadap kamu. Apabila kamu diamkan, apabila dia mendiamkan kamu, ada kondisi yang membuatkan dia benar-benar kurang enak ya, dan ingin menyelaraskan energi ini dengan mengungkapkan segala sesuatu yang terbuku di hatinya. Menurutnya, kalian berdua sama-sama sudah tahu. Wow, teman-teman, kamu sesuaikan ya. Ini energinya banyak, teman-teman ya. Dengan kemunculan The High Priestess dan juga The Chariot di sini. Saya juga sempat menarik energi kamu dan dia yang banyak memiliki perbedaan. Perbedaan yang apa saja, kamu sesuaikan. Perbedaan yang sehingga membuatkan kalian seperti sempat merahasiakan perasaan masing-masing. Nah, teman-teman, kamu sudah pun tahu ya apa yang cuba saya jelaskan di sini ya. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Mungkin saya perlu menggunakan kartu yang sama. Okey, teman-teman, sebelum saya lanjutkan menggunakan kartu yang sama, di sini menarik zodiak Cancer ya. Kita akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti. Okey, teman-teman, setelah sedikit sebanyak melihatkan ke arah ciri-cirinya, kita cuba lihatkan lagi. Apa yang ingin dia capai dari tindakan langsungnya? Iaitu segera ketemu kamu. Apa yang ingin ia capai dari tindakan langsungnya? Apa niat di hati sebenarnya? Kita lihatkan ya. Apa yang ingin ia capai dari tindakan langsungnya? Mengapa dia ingin segera ketemu kamu? Wow, teman-teman, Two of Wands. Kerana dia sudah lama menantimu. Menanti kamu bertindak, menanti untuk kamu berkomunikasi, sehingga teman-teman dia tidak sanggup lagi untuk menunggu, tidak sanggup lagi untuk menanti. Timbul pertanyaan di hatinya, apakah dia perlu stay atau perlu berundur dari koneksi ini? Should I wait or should I go? Apabila berhadapan dengan Two of Wands, teman-teman dia tidak dapat mengeksekusikan sebarang perencanaan jikalau dia tidak tahu di mana posisinya. Maka di sini teman-teman, seseorang yang ingin mengakhiri sebuah penantian. Nah, ini yang memberikan dia alasan untuk segera ataupun datang secara langsung bertemu dengan kamu ya. Kita lihat lagi, apa yang ingin ia capai dari tindakan langsungnya. Wow, teman-teman, Page of Swords. Seperti saya katakan tadi, sudah terlalu banyak penundaan, delay. Delay dari segi berkomunikasi, delay dari segi pertemuan untuk mengakhiri situasi ini. Nah, ini kan bersebelahan dengan Two of Wands, teman-teman. Maka dia ingin segera mengakhiri sebuah penantian. Teman-teman, dia sebenarnya sudah lama memantau kamu ya. Mungkin memantau social media kamu, memantau kamu dari kejauhan, mungkin juga sempat berpapasan dengan kamu di jalan. Tetapi kalian seolah-olah tidak berkomunikasi, tidak menyapa satu sama lainnya. Maka teman-teman, dia perlu melakukan tindakan segera untuk mengakhiri situasi yang seperti ini ya. Teman-teman, dia tidak sanggup lagi ya memantau sosial media kamu, melihat kamu dari kejauhan, dan seseorang yang ingin melawan arus dan ingin bertemu dan berbicara dengan kamu dengan segera. Nah, teman-teman, saya baru jelaskan tadi ya, pergerakan yang pantas dari si dia, kerana teman-teman, orang ini memang benar-benar ingin traveling ke kamu untuk berbicara, mengungkapkan isi hatinya. Banyak yang ingin to catch up ya, banyak yang ingin dibicarakan dan dia sudah menanti sudah cukup lama ya untuk berbicara dengan kamu. Maka teman-teman, sama ada orang ini sedang berjauhan, mungkin tempat tinggalnya jauh ataupun dekat ya, doesn't matter, dia benar-benar ingin datang langsung kepada kamu untuk berbicara denganmu dengan segera. Ada hal-hal yang ingin dia ungkapkan. Teman-teman, saya rasa teman-teman dari tadi ya, ini bukan sekadar should I stay or should I go ya. Tetapi ini bukan sekadar mengakhiri sebuah penantian, tetapi untuk mendapatkan kepastian. Kerana kemunculan Eight of Wands, nah,
Wands-wands ini bergerak dengan begitu cepat. Tetapi arah tuju wands-wands ini, tidak ada orang tahu ya ke mana arah tujunya. Maka untuk mendapatkan kepastian, dia perlu bertemu dengan kamu. Nah, ini penjelasannya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Apa yang ingin ia capai dari tindakan langsungnya, yaitu bertemu dengan kamu. Wow, teman-teman, Five of Cups. Teman-teman, orang ini sudah tidak dapat menahan kesedihan di hatinya. Dia sudah tidak dapat menahan kerinduan di hatinya. Dia tidak mahu lagi hidup kesepian, merasakan ditinggalkan, merasakan diabaikan. Dia tidak sanggup lagi berterusan seperti ini. Mahu mengakhiri kondisi kesedihan, ingin mengakhiri kondisi kesepian dan kondisi diabaikan. Teman-teman, mungkin ya kamu berdiri dengan seseorang yang banyak trauma masa lalunya. Ini seperti sejarah yang mulai berulang. Apabila kehilangan kamu, wow, ini merasakan kehilangan kamu banget. Maka dia perlu melakukan tindakan dengan cepat, dengan segera untuk keluar daripada situasi yang cukup mengecewakan ini. Teman-teman, kamu lihatkan saja daripada gambar di kartu ini ya. Seseorang ini mungkin juga sempat berlinangan air mata. Nah, jikalau dia tidak sempat menitiskan air matanya, maka tidak akan ada ya gerakan yang cepat, desakan yang cepat untuk datang secara langsung bertemu dengan kamu dengan segera. Seseorang yang seperti takut banget kehilangan kamu, kecewa banget di saat ditinggalkan seorang diri. Maka teman-teman, energi kebingungannya seperti memberikan dia atau memicunya untuk segera ketemu dengan kamu. Kita lihat lagi di sini ya. Apa yang ingin ia capai dari tindakan langsungnya? Wow, the Hierophant. Teman-teman, orang ini ingin menunjukkan sebuah keseriusan. Seseorang yang ingin datang kepada kamu untuk memberikan sebuah jawapan. Mungkin jawapan yang kamu tunggu selama ini. Kedatangannya bukan dengan tangan kosong teman-teman ya, tetapi benar-benar ingin memberikan kamu solusi dan memberikan jawapan yang kamu nanti-nantikan. Bagi hubungan yang memungkinkan, seseorang yang akan datang langsung kepadamu ingin menikahimu, ingin menunjukkan keseriusan, menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Teman-teman, orang ini sayang banget sama kamu ya. Maka dia sebenarnya benar-benar ingin merealisasikan sebuah harapan. Seseorang yang sudah menyadari akan kesilapan-kesilapannya dan tidak mahu lagi menunda-nunda. Benar-benar ingin datang kerana menurutnya, jikalau dia datang langsung kepada kamu, maka ini secara otomatis akan membuktikan keseriusan cintanya. Kamu tahu teman-teman, banyak yang dirasakannya di saat kamu mengabaikannya. Di saat kamu memberikan dia pelajaran, banyak yang dipelajarinya. Dia belajar dari kesilapan-kesilapannya, belajar untuk menghargai kamu. Maka detik ini teman-teman ya, segala sesuatu yang sedang dirasakannya memicunya untuk datang langsung kepada kamu dengan segera. Nah, sekali lagi teman-teman ya, bagi hubungan yang memungkinkan, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin membuktikan sebuah keseriusan untuk menikah dengan kamu ya. Okey teman-teman, Four of Wands. Nah, berbicara mengenai pernikahan, di sini keluar kartu celebration ya, selebrasi, sesuatu yang perlu diraihkan. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin mewujudkan pertemuan empat mata dengan segera. Ini bukan sekadar dengan kamu ya, mungkin juga bertemu dengan keluargamu. Nah, apatah lagi bersebelahan dengan kartu The Hierophant ini ya, mungkin segera ketemu kamu, bertemu dengan orang tuamu untuk membuktikan keseriusan cintanya. Saya menangkap gambaran orang yang tidak mahu bermain-main dengan perasaan kamu, ingin segera bertemu dengan kamu, melamar kamu, memberitahu orang tuamu, mendapatkan restu daripada keluarga dan orang tuamu. Maka di sini teman-teman memang akan ada pertemuan empat mata, dan apabila bersebelahan dengan The Hierophant ini teman-teman ya, saya menangkap seperti pertemuan yang sudah cukup lama dinanti-nantikan. Mungkin kamu dan dia sempat berpisah bertahun-tahun lamanya, berbulan-bulan lamanya. Maka teman-teman, ini menjelaskan ya, mengapa seseorang ini tidak akan melewatkan sebuah kesempatan dan akan datang langsung kepadamu dengan segera. Teman-teman, kita lihatkan lagi ya, apa yang ingin ia capai dari tindakan langsungnya. Wow, King of Swords. Teman-teman ingin mengeksekusikan segala perencanaannya. Wow, teman-teman, melalui gambar di kartu ini teman-teman ya, menurut saya tidak ada yang kebetulan. Mungkinkah seorang pria atau wanita ini menyukai warna merah? Beberapa di antara dia merupakan sosok yang sangat matang, sosok yang sangat bijak.
sosok yang pandai mencari solusi, penuh dengan strategi, dan beberapa yang lain mungkin memiliki masalah di kaki kanannya. Saya tidak tahu ya teman-teman, menurut saya tidak ada yang kebetulan ya. Sudah pasti ini tidak akan menarik energi semua orang, beberapa sahaja yang mungkin mengalami, saya tidak tahu teman-teman, kesakitan, kecacatan sebelah kaki kanannya. Kamu sesuaikan ya, seseorang yang sangat percaya diri walaupun mungkin mempunyai kelemahan itu. Tetapi teman-teman, kekuatan itu tidak terletak di kaki atau di tangan ya. Kekuatan seseorang terletak kepada kepercayaan dirinya, terletak di dalam hatinya. Maka kemunculan King of Swords menangkap gambaran seseorang yang sangat percaya diri dan tahu bagaimana untuk merealisasikan semua perencanaannya. Perencanaan masa depannya merangkumi kamu. Maka kecacatan di badannya tidak akan to hold him back ya, tidak akan membuatkan dia tidak berhasil untuk mendapatkan kamu di sini. Teman-teman, orang ini sangat percaya diri, sangat yakin dan pasti kamu adalah orang yang diinginkannya. Seseorang yang here and now ya, hidup di waktu sekarang dan benar-benar serius banget untuk mencari kamu, untuk merealisasikan sesuatu. Kerana detik ini teman-teman, orang ini begitu intens memikirkan kamu. Dari segi pikirannya, dia benar-benar merencanakan masa depannya yang melibatkan kamu. Teman-teman, beberapa di antara seperti saya katakan tadi ya, mungkin mengalami kecacatan di bahagian sebelah kanan kakinya. Kamu sesuaikan, atau mungkin sesuatu terjadi kebelakangan ini, mungkin ada kecelakaan, accident ya, sesuatu yang mungkin sempat mencederakan kaki kanannya. Kamu sesuaikan, kerana menurut saya tidak ada yang kebetulan. Semua sesuatu terjadi ya, divine timing, pada waktu yang tepat, di saat readingan ini dibacakan. Teman-teman, dengan kemunculan King of Swords, saya tidak merasakan orang ini bermain-main dengan perasaanmu. Dia sudah tahu apa yang diinginkannya. Dia sudah tahu apa yang direncanakannya. Maka tujuan ataupun kedatangannya itu terlihat jelas untuk merealisasikan sebuah harapan yang kamu inginkan. Teman-teman, orangnya sangat cerdas ya. Dan saya juga sempat menarik energi seseorang yang berstatus tinggi ya. Mungkin memiliki jabatan baik di lingkungannya, mungkin seorang CEO, seorang director, pengusaha. Kamu sesuaikan. Seseorang yang memiliki jabatan yang cukup tinggi, dikenali oleh banyak orang, dan ini bukan orang bawahan ya. Itu yang saya rasakan melalui kartu ini. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di readingan kita lebih didominasikan oleh zodiak Cancer. Cancer hadir 2 kali ya, daripada kartu The Chariot dan juga The High Priestess. 2 Cancer, Aries, Taurus. Aries, Taurus dan 2 Cancer mendominasi bacaan hari ini, didampingi dengan zodiak Gemini, Libra, Scorpio, Capricorn, Pisces, Sagittarius, Aries, sudah saya sebutkan tadi ya, Aquarius, Sagittarius, Scorpio dan juga Aries. Wow, kelihatan seperti berulang ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan zodiak-zodiak yang berdampingan ya. Okey teman-teman, di sini kemunculan zodiak Aquarius. Mungkin kamu yang menonton ataupun sedang berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aquarius. Nah, ini teman-teman, mungkin Aquarius yang sedang berdampingan dengan seorang Leo Aquarius seperti itu, ataupun Leo Scorpio, Aquarius Scorpio, Scorpio Virgo, Virgo Scorpio, Leo Virgo, Virgo Leo seperti itu ya, Virgo Gemini, Virgo Gemini, Gemini Cancer, Cancer Gemini, Cancer Libra, Libra Cancer, Libra Gemini, Libra Virgo, Libra Scorpio dan sebagainya. Begitu ya, kamu sesuaikan. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Teman-teman, di saat dia datang langsung kepadamu, kira-kira di mana kalian berdua akan ketemu nanti? Kita lihatkan ya. Daripada kartu ini teman-teman ya, saya melihat beberapa di antara dia akan datang langsung ya, bertemu di rumahmu, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan keluargamu. Tetapi kita akan lihatkan kira-kira di mana kalian berdua akan ketemu nanti. Dan apa yang akan terwujud di saat kalian berdepan dengan satu sama lainnya. Kira-kira di mana kalian akan bertemu sebentar lagi. Okey teman-teman, wow.
Ini ada pertemuan yang tidak terduga ya, yang akan berlaku secara tiba-tiba. Wow, teman-teman, kartu hati sebagai kartu di tengah, sebenarnya kamu sudah pun tahu ya, tempat pertemuan yang seperti apa. Tempat pertemuan yang pernah kalian bertemu sebelum ini, tempat ataupun di mana kalian sempat berjanji ya, mungkin kalian sering bertemu di tempat yang sama, hanya hati kamu dan dia sahaja yang tahu, tidak diketahui oleh orang lain. Apabila berdekatan dengan kartu Scythe, wow teman-teman, saya sempat menangkap gambaran ya, jikalau seseorang ini sempat pergi dari koneksi ini, pergi meninggalkan kamu. Try to recall ya, tempat di mana dia pergi meninggalkan kamu, itu adalah tempat yang sama, dia akan kembali. Kerana ini sangat menyakiti hatimu, hati yang berdekatan dengan Scythe, di mana hati kamu diputuskan, di mana dia pernah meninggalkan kamu, tempat itulah teman-teman ya, di mana kalian akan bertemu kembali. Energi yang lainnya, ini akan terjadi secara tiba-tiba tanpa kamu duga. Di mana dia sempat menyakiti kamu, disitulah kalian akan bersatu lagi. Dan ini akan terjadi dengan begitu cepat, begitu pantas, tanpa kamu duga. Teman-teman, wow, dia datang untuk merubah sebuah situasi ke arah yang lebih positif. Teman-teman, apabila kartu Heart bersebelahan dengan Stork, wow, teman-teman, orang ini akan datang dan cuba merubah hati kamu untuk menerimanya lagi. Kamu tahu, walaupun dia merasakan dia sempat menyakiti kamu, tetapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya diri, dia yakin banget teman-teman ya, dia akan datang dan bisa merubah hati kamu lagi. Ingin mendapatkan kesempatan kedua, ingin menawarkan cintanya. Nah, kamu lihat ya, Knight of Cups. Kerana dia tahu teman-teman, dia sudah sempat menyakiti kamu di sini. Queen of Swords ya. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang akan datang menawarkan cintanya. Dengan kemunculan Queen of Swords, akan ada keputusan yang akan dia berikan kepada kamu sebentar lagi. Apabila seseorang datang untuk merubah situasi, merubah suasana hatimu, wow teman-teman, dia seolah-olah sedang ingin mendapatkan green light dari kamu untuk menerimanya kembali. Di mana akan kalian bertemu? Di tempat yang kamu sudah pun tahu. Wow teman-teman, kedatangan seseorang ini ya akan sangat membahagiakan, kerana ini adalah orang yang sudah kamu kenali, seseorang yang pernah kamu support, seseorang yang pernah memberikan kamu semangat, seseorang yang pernah mendukungmu dan kamu pernah mendukungnya. Energi kesetiaan. Nah, ini teman-teman, walaupun mungkin ya sempat memakan waktu yang begitu lama, bertahun-tahun, dia tetap kembali untuk merealisasikan atau membuktikan bahawa dia sebenarnya tidak pernah pergi ke mana-mana. Kalian mungkin berpisah secara fisik, tetapi cintanya tetap ada untuk kamu. Teman-teman, dia sedar ya, dia menyakiti kamu, menghampakan kamu, tetapi kerana memiliki kesetiaan dari segi hati dan perasaannya, dia kembali untuk merubah situasi hatimu. Di mana dia pernah pergi meninggalkan kamu, disitulah kalian akan bertemu. Teman-teman, ini mungkin ya menarik seseorang yang bersio anjing ya, atau ini mungkin sempat menarik sio kamu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Apa yang akan diungkapkan di saat dia berdiri di depanmu? Seseorang yang akan datang langsung kepadamu, apa yang akan diungkapkan di saat dia berdiri di depanmu? Kita lihatkan ya. Apa yang akan diungkapkannya? This isn't goodbye. I don't want to walk away, but it's what best for me and us right now. This isn't goodbye. We will be together again. Waduh, sukarnya untuk melihat perkataannya ya. We will be together again soon. Okey teman-teman, di sini teman-teman dia ingin mengungkapkan bahawa perpisahan di antara kalian sebenarnya bukanlah sebuah perpisahan ataupun saying goodbye ya. Sebenarnya dia tidak benar-benar pergi meninggalkan kamu. Cuman di kala itu teman-teman ya, itu sesuatu yang terbaik yang perlu dilakukan dengan segera demi kebaikan kamu, demi kebaikan dirinya. Tetapi sebenarnya dia tidak benar-benar mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Maka ini menjelaskan ya, mengapa ada energi yang kembali lagi untuk datang merubah situasi hatimu. Will you listen? There are so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me?
Nah, teman-teman, di saat dia datang nanti sepertinya akan ada penjelasan yang panjang lebar dari dirinya. Tetapi dia seolah-olah dapat menebak yang kamu tidak akan meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasannya. Kerana kondisi di mana dia pernah meninggalkan kamu, menghampakan kamu, mereject kamu, cukup menyakitkan hatimu. Maka di saat dia datang nanti ya, kamu seolah-olah sorry, I have no time for you, dan kamu tidak akan mendengarnya. Di sini teman-teman, would you listen? Apakah kamu akan mendengar? Kerana ada banyak hal yang perlu diungkapkan dan dia takut ke teman-temannya kamu tidak akan mendengarkan penjelasan sepenuhnya. Kamu seolah-olah hanya akan mendengarkan serba sedikit, you will brush it off and walk away. Maka dia takut teman-temannya di saat dia datang nanti dengan penjelasan lebarnya, apakah kamu akan mendengarnya sehingga dia habis menjelaskannya. Dan itu satu ya. Yang keduanya, apakah kamu akan mempercayai segala penjelasannya? Dengan kemunculan kartu kedua ini teman-teman, di saat dia datang nanti, saya menangkap gambaran seseorang yang khawatir banget, yang kamu tidak akan mendengar penjelasannya, tidak akan mempercayainya, maka dia tidak akan berhasil merubah situasi hatimu. It's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you are talking to, I'm better. I will compete for you. Teman-teman, it's on. Apapun, sama ada kamu menolak energinya, sama ada kamu memilih untuk tidak mendengarkan penjelasannya, dia tidak peduli. Dia tetap on, teman-teman ya. Dia tetap akan berjuang bermati-matian mengejar kamu habis-habisan tahun ini. Teman-teman, seseorang yang akan memberikan dirinya waktu untuk mengejar kamu sehinggalah penghujung tahun ini. I see you looking good. Dia tahu penampilan kamu semakin baik, kehidupan kamu semakin membaik di saat kamu berhasil move on. But I don't care who you're talking to. Dia tidak peduli ya dengan siapa kamu berbicara, dengan siapa kamu berteman saat ini ya. Kerana menurutnya, I'm better. Nah, ini kan orang yang sangat percaya diri. Walaupun mungkin terlihat memiliki kecacatannya. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, kekuatan ya, kepercayaan diri itu tidak terletak di kaki atau di tangan, tetapi terletak di hatinya. Maka teman-teman, kamu lihat ya, I don't care who you talking to, I am better. Dia tidak peduli dengan siapa kamu berbicara, dia tidak peduli dengan siapa kamu berteman. Menurutnya, dia adalah yang terbaik. And I will compete for you. Dia akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan kamu. Wow, ini benar-benar ke tema ya. Seseorang yang akan mengejar kamu habis-habisan tahun ini. Focus on money. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financially stability. Wow, bahasa Inggrisnya begitu terumbang-ambing ya. Teman-teman, maksudnya atau artinya, seseorang yang sangat fokus banget ke arah pekerjaan, ke arah memperbaiki situasi finansialnya. Kerana menurutnya, tanpa ada kestabilan keuangan, maka teman-teman ini tidak akan memenangkan posisinya. Dia perlu fokus ke arah memperbaiki kondisi keuangannya. Nah, bagi menguatkan lagi kepercayaan dirinya untuk mendapatkan kamu di sini ya. Maka teman-teman, orang yang King of Sword ini ya, orang yang penuh dengan perencanaan, sudah menyiapkan segala sesuatu, baik dari segi kedudukan, kestabilan, untuk mendapatkan kamu. Nah, itu yang saya faham ya, melalui kartu ini. Maka dia fokus banget untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Attention of others. I'm addicted to the attention of others. I love feeling wanted and needed. I don't feel whole without it. Teman-teman, dia sempat seperti ingin menjelaskan ya, dia adalah orang yang sangat membutuhkan perhatian. Bukan sekadar perhatian kamu, tetapi perhatian orang sekitarnya. Maka teman-teman, ini mungkin ya salah satu daripada kelemahannya yang membuatkan kamu merasakan seolah-olah tidak diinginkan. Di sini teman-teman, dia ingin menjelaskan bahawa perhatian kamu dan perhatian orang banyak itu penting bagi dirinya. Kerana dengan ada perhatian-perhatian ini, dia merasakan seperti secure, teman-teman ya. Ada sense of security di mana dia seolah-olah diinginkan, dibutuhkan, disenangi dan disayangi oleh orang sekitarnya. Maka teman-teman, dia adalah seorang yang sangat membutuhkan perhatian. Itu termasuklah perhatian kamu. Atau daripada kartu ini teman-teman ya, dia mungkin orang yang senang menarik perhatian, seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi, yang mungkin memicu kepada sebuah masalah di hubungan kalian. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, apa yang ingin dia ungkapkan. You are so special. You're truly divine.
I've never felt energy like yours before and I can't get enough. Teman-teman, walaupun dia seolah-olah ya mendapatkan perhatian orang banyak, tetapi menurutnya dia perlu mengakui kamu sangat berbeza di sini. Kamu adalah yang paling spesial jikalau dibandingkan dengan yang lainnya. You're truly divine. Kamu adalah orang yang teratas, yang terpenting, irreplaceable, tidak bisa digantikan. I've never felt energy like yours before. Tidak pernah merasakan energi yang seperti kamu sebelumnya. Dan sebenarnya dia tidak pernah puas dengan kamu. Maka teman-teman, ini sekali lagi menjelaskan, jikalau seseorang ini tidak pernah puas dengan kamu, maka menjelaskan mengapa dia kembali lagi untuk mendapatkan kamu, mengejar habis-habisan untuk mendapatkan kamu sehinggalah hujung tahun ini. Teman-teman, ghosted. I'm sorry I disappeared. I needed to get away and clear my head. Wow, teman-teman, dia sempat hilang ya begitu saja. Mungkin sempat mengghosting kamu. Dan teman-teman, jikalau dia benar-benar sempat pergi meninggalkan kamu ya, hilang begitu saja, dia sebenarnya benar-benar membutuhkan ruang untuk benar-benar menenangkan hatinya, berpikir secara waras apa yang benar-benar diinginkannya. Maka dengan ruang yang sudah diberikan, waktu yang diluangkan untuk bersendirian, teman-teman, dia sudah mencapai keputusan ini, yaitu teman-teman untuk melibatkan kamu dalam hidupnya, hubungan jangka panjang. Teman-teman, orang ini benar-benar serius untuk menjadikan kamu pasangannya. Maka ini bukan sesuatu yang dicapai ya dalam satu hari, tetapi sesuatu yang sudah dihitungkan. Maka teman-teman, jikalau ada kondisi jedah, kondisi terpisah di antara kalian berdua, ini membawa ke arah yang lebih baik. Dia perlu nyaman dengan apa yang diinginkannya. Dia perlu berasa aman dengan apa yang benar-benar diinginkannya. Maka teman-teman, dia mencapai sebuah keputusan untuk menjadikan kamu teman hidupnya. Dia meminta maaf teman-temannya kerana sempat ghostingin kamu pergi begitu saja. Benar-benar membutuhkan waktu untuk mengclear situasi hati dan pikirannya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya ya. Luar biasa, sosok ini akan kejar kamu habis-habisan tahun ini. Maka kita lihatkan, siapa seseorang ini yang akan datang langsung kepadamu sebentar lagi. Energi yang akan datang secara tiba-tiba dan merealisasikan sebuah harapan. Teman-teman, kamu langsung tidak menduga ya, orang yang sempat menyakitimu, orang yang sempat menghampakan kamu, di mana kamu sempat merasakan tidak ada lagi harapan bersamanya, kini datang untuk merealisasikan sebuah impian di hatimu. Wow, teman-teman, siapakah orangnya? Okey, teman-teman, kita ambil di bahagian belakang ini ya. Bahagian depan ini saya singkirkan. Baik, teman-teman, di sini ada huruf B, U, X, Y, D, G, E, Z, O, L, F, P, M, S. Wow, di sini seperti SMP ya. Mungkin ada teman SMP kamu ya. T, R, C, J, W. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini, dan ingin saya sampaikan bahawa jika seseorang tidak berjuang untuk mempertahankanmu, jangan pernah berjuang dengan dirimu sendiri untuk tetap bertahan. Lebih baik pergi dengan luka sementara daripada hidup dengan luka permanen, dan selalu bersama orang yang selalu memilih untuk memperjuangkanmu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.